Yang saya hormati Bapak Anto sebagai dosen penguji 1, yang saya hormati Ibu Febri sebagai dosen penguji 2, dan yang saya hormati Bapak Nikola sebagai dosen pembimbing sekaligus penguji ketiga. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam sidang skripsi saya hari ini. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Maret 2023, saya Sali akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Kepemilikan Blockholder terhadap kebijakan dividen dengan free cash flow sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor barang konsumen primer di BEI Indonesia, periode 2017 sampai dengan 2021. Yang pertama ada pendahuluan. Realisasi investasi di Indonesia terus-menerus meningkat 5 tahun terakhir ini. Dan berdasarkan informasi di BPKM, pada tahun 2017, realisasi investasi berjumlah 662,8 triliun. Sampai dengan 2021 meningkat hingga mencapai 902 triliun. Realisasi investasi pada tahun 2021 meningkat sebesar 9% dibanding tahun 2020. BPKM mencatat tahun 2021 telah melampaui target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, lebih besar dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang senilai 900 triliun. Lalu yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama ada struktur modal. Berdasarkan penelitian Erni, struktur modal signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan Lu dan Ni, berdasar penelitian Lu dan Ni, struktur modal tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang kedua ada profitabilitas. Berdasarkan penelitian QQ dan Muhammad Asril Arilaha, profitabilitas signifikan terhadap kebijakan dividen. Lalu ada Seleman dan Hardy, profitabilitas tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Menurut penelitian Rauda, Amel, dan Yuejun, kepemilikan blockholder signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan menurut penelitian Abdesalam, kepemilikan blockholder tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Lalu terakhir ada free cash flow. Menurut penelitian Faujian dan Astiwi, free cash flow signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan menurut Muhammad Asril Arilaha, free cash flow tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Ketiga ada tinjauan pustaka. Hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis 1, struktur modal berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, kepemilikan blockholder berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Lalu keempat, free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang kelima, free cash flow memoderasi pengaruh struktur modal terhadap kebijakan dividen. Yang keenam, free cash flow memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Yang terakhir, free cash flow memoderasi pengaruh kepemilikan blockholder terhadap kebijakan dividen. Lalu ada kerangka pemikiran. Struktur modal berpengaruh. Pak, saya lanjut ya, Pak. Ya, silakan lanjut. Lalu ada metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu sampelnya semua perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Yang kedua, perusahaan yang tidak memiliki data lengkap selama periode penelitian tidak terdaftar di BEI pada periode penelitian. Lalu ada kriteria sampel penelitian.
semua perusahaan sektor barang konsumen primer itu ada 110 perusahaan. Lalu perusahaan IPO sebelum tahun 2016 ada 46 perusahaan. Jadi di total ada 64 perusahaan yang bisa diteliti. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, outer model, uji R-square, variance inflation factor atau VIF, inner model, uji parsial atau uji T, uji regresi, dan uji hipotesis. Lalu ada hasil penelitian dan pembahasan. Berikut data perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2017 sampai 2021. Ada PIF dan R-square, persamaan jalur dan uji hipotesis dengan moderasi. Tanpa moderasi, dan ada PET koefisien dengan moderasi. Free cash flow terhadap kebijakan dividen, hasil hipotesisnya itu positif dan ditolak. Lalu kedua, kepemilikan blockholder terhadap kebijakan dividen, hasilnya negatif, ditolak. Ketiga, profitabilitas terhadap kebijakan dividen, hasilnya positif, dan diterima pada 1%. Keempat, struktur modal terhadap kebijakan dividen, hasilnya negatif, dan ditolak. Lalu kelima, ada free cash flow sebagai variabel moderasi, struktur modal terhadap kebijakan dividen dengan free cash flow sebagai variabel moderasi, hipotesisnya memperlemah dan ditolak. Lalu profitabilitas terhadap kebijakan dividen dengan free cash flow sebagai variabel moderasi, hasilnya memperkuat dan ditolak. Yang terakhir, kepemilikan blockholder terhadap kebijakan dividen dengan free cash flow sebagai variabel moderasi, hasilnya memperlemah dan ditolak. Berikut yang tanpa moderasi, free cash flow terhadap kebijakan dividen, hasilnya positif dan ditolak. Kepemilikan blockholder terhadap kebijakan dividen, hasilnya negatif, ditolak. Lalu yang ketiga, profitabilitas terhadap kebijakan dividen, hasilnya positif dan diterima. Yang terakhir, struktur modal terhadap kebijakan dividen, hasilnya negatif dan ditolak. Lalu ada penutup. Kesimpulannya adalah struktur modal berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2021. Yang kedua, ada profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap DPR pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, blockholder ownership berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2021. Yang keempat, free cash flow berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2021. Yang kelima, struktur modal berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR melalui free cash flow pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2021. Yang keenam, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap DPR melalui free cash flow pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2021. Yang terakhir, struktur modal berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR melalui free cash flow pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2021. Lalu ada saran, bagi perusahaan dapat menggunakan seluruh variabel dalam penelitian ini sebagai pertimbangan perusahaan untuk dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, ada bagi pihak akademisi
diharapkan untuk pihak akademisi dapat dijadikan sebagai acuan atau pembanding untuk penelitian selanjutnya dengan kajian yang lebih mendalam dan terperinci. Selain itu, diharapkan pihak kampus lebih menambah lagi referensi berupa jurnal penelitian sektor barang konsumen primer. Lalu yang terakhir ada bagi penelitian yang akan datang, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang rasio keuangan dan pembiayaan serta mengkaji lebih dalam terkait ROA dalam perkembangan perusahaan sektor barang konsumen primer di BEI. Terima kasih. Oke, Sali, ini kamu Ya, Pak. presentasinya 10 menit, udah termasuk cepat. Berarti lama juga ya, Kira-kira Pak? ada, ya nggak apa-apa. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan? Hmm, bentar ya, Pak. Saya pikir dulu, Pak. Kalau misalnya udah tampilkan hipotesis penelitian, perlu jelaskan kerangka nggak ya, Pak? Tidak perlu. Tapi tetap ditampilkan, Pak, slide-nya. Oh nggak, maksudnya hipotesis kan tadi kamu udah sebutkan ya, Iya, Pak. Maksudnya slide-nya itu perlu ditunjukkan lagi nggak, Pak? Yang kerangka pemikiran ini. pakai kerangka aja, hipotesis yang bentuk kalimat dihapus slide-nya. Oh, ini di delete ya, Pak? Ya, Oke, Pak. Hmm, ada lagi yang mau tanya? belum terpikir, Pak. Belum ada kayaknya, Pak. Oke, coba tunjukkan slide hasil uji hipotesis. Mulai, Pak. Hasil. Dari sini berarti, Pak. Ya, Oke. hilang gambarnya. Udah, Pak. Oke, mana variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap kebijakan dividen? Pak, boleh ulang pertanyaan ya, Pak? Tadi terpotong, Pak, depannya. Ya, mana variabel yang memberikan pengaruh paling besar ke Hmm. kebijakan dividen? Mana variabel yang... Bentar, Pak, saya catat dulu, Pak. Dividen. Profitabilitas, Pak. Alasannya kenapa? Alasannya karena dia di bawah 0,5 ya, Pak. P Apa alasannya, value-nya. Sali? Karena dia di bawah itu, Pak. 0,5 P value-nya. P-value-nya paling kecil atau T statistiknya paling besar. Jadi ketika T statistik makin besar, P-value-nya akan makin kecil. Oke, Pak. T Nah, itu kan statistik. secara statistiknya, Sali. Kalau secara akuntansinya gimana? Kenapa profitabilitas yang berpengaruh paling besar? Hmm, enggak, Pak. Pikir dulu, Pak.
Hmm, karena labanya makin besar ya, Pak. Mm-mm. Labanya makin besar, jadi dividen yang dibagikan tuh semakin besar. Ya, jawabannya tidak salah, tetapi terlalu ringkas jawabannya. Tunggu, Pak. Em, berarti nambah lagi nih, Pak. Bentar ya, Pak. Pikir, Pak. Ya, Labanya semakin besar, lalu semakin besar dividen yang dibagikan, dan indikator profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini kan ROE. Semakin tinggi ROE, maka semakin baik. Karena ROE memiliki arti penting untuk nilai kinerja keuangan perusahaan. lalu kaitannya ke dividen apa? Um, Kaitannya. Ya, Pak. Ketika laba sudah banyak, laba itu kan akan disimpan di laba ditahan. Yang kamu bilang Mhm. ROE tadi. Jadi, Iya. ketika punya banyak dana, bisa saja mereka bagikan dalam bentuk dividen. Berarti harus ada laba dulu baru bisa bagi dividen kan? Oh, iya, Pak. Oke. Kemudian Hmm. yang memoderasi ada nggak yang berpengaruh? Yang memoderasi ada nggak yang berpengaruh, Salih? Bentar, Pak. Halo? Oh ya, Pak. Yang memoderasi ada nggak yang berpengaruh? Hmm, enggak. Enggak. Dari mana bisa dilihat? Karena dia enggak, Pak. Hmm. Kalau dari sini nggak tahu sih, Pak, dari mana. Kamu lihat p-value untuk yang ada moderasinya. Ada nggak yang di bawah 0,05? Di atas semua sih, Pak. Halo? Ya, Pak. Di atas semua, Pak. Berarti nggak signifikan semua ya yang moderasi. Oh, ya, Pak. Kemudian kenapa kepemilikan blockholder itu tidak berpengaruh? Eh, yang moderasi punya ya, Pak? Enggak, yang Atau yang biasa, di atasnya, Pak? yang di atas.
karena itu Pak, T statistiknya besar. Bukan. Tes statistik berarti kecil, makanya dia tidak signifikan. Oh iya, 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 Pak. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Saya mau Hmm, tanya alasannya kenapa. Secara akuntansi itu gimana? iya, Pak. Kira-kira apa alasannya, Sali? Karena pemegang saham cenderung membayar dividen lebih rendah. Loader ini definisinya apa? Pemegang saham Pemegang saham yang seperti apa itu? atau investor lah, Pak. Itu kan dibagi berdasarkan persentase kepemilikan. Coba kamu lihat baik-baik definisinya. Hmm, Coba kamu cek bab 4 bagian pembahasan, ada nggak kamu tulis alasannya di sana? Bentar, Pak. Hmm, Di sini saya tulis pemegang saham membayar dividen lebih rendah, maka perusahaan yang dikendalikan investor akan membagikan dividen yang lebih tinggi. Terus kenapa? Pengaruh identitas pemegang saham terhadap pembayaran dividen menunjukkan preferensi perusahaan yang dikendalikan investor cenderung condong ke arah dividen yang lebih tinggi. Tapi kan nggak signifikan itu. Hmm. Perusahaan yang memiliki block holder yang tinggi cenderung mengurangi pembayaran dividen. Oke, kepemilikan block holder ini kan dia berpengaruh positif. Kita lihat dari original sampelnya yang bertanda positif. Terus dia tidak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05. Sampai di sini Sali paham? Ya, Pak. Oke. Terus kenapa dia tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Ini bisa jadi karena mereka yang punya, sorry, block order nih yang di atas 5% ya sahamnya. Atau beda definisi nih, Ini yang di atas, Pak. di atas 5% ya. Iya, Pak. Nah, ketika dia punya saham, ketik boleh dikatakan kepemilikan saham block holder ini lebih cenderung untuk mengurangi pembagian dividen supaya investasi mereka tuh bisa lebih bertumbuh melalui peningkatan harga saham.
Setidaknya itu alasan yang bisa diberikan. Bisa dipahami, Sali? Lumayan. Kalau variabel moderasi artinya apa? Yang menghubungkan variabel X ke Y. Kurang tepat. Hmm, bentar, Pak. Variabel yang dapat memperkuat atau Oh, memperlemah memperlemah pengaruh hubungan variabel independen terhadap dependen. dependen. Coba Oke. ulangi pakai kalimat sendiri. Variabel yang memperkuat atau memperlemah antara variabel independen dengan variabel dependen. Kurang tepat. Bukan antara ya, tapi pengaruh. Oh, variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Oke. Teknik pengambilan sampel kamu pakai teknik apa, Sali? PLS. Loh, itu alat uji. Pertanyaannya sekarang, metode pengambilan sampel. Itu sampel perusahaan maksudnya, Pak. Iya, Lewat itu, Pak, IDX. tekniknya pakai apa? Lihat di bab 3 kamu. Hmm, bentar. Teknik observasi tidak langsung. Itu teknik pengumpulan data. Pertanyaannya teknik pengambilan sampel apa? Purposive sampling ada? Oh, ada, Pak. Ya itu dia. Kok kamu Sama, kayak bingung gitu? nggak apa lagi scroll, Pak. Sama Kamu harus harus paham, probability. harus mengerti. Harus paham, harus mengerti isi skripsi. Jumlah sampelnya berapa, Sali? 110, Pak. 110 perusahaan. Iya, Periodenya berapa tahun? 5 tahun. Berarti total 550 observasi ya. Iya. Hasil penelitian kamu apakah sejalan dengan teori? Ada yang sejalan, ada yang enggak, Pak. Tunjukkan mana yang sejalan itu. Enggak, Pak.
Kalau misalnya minta tunjukkan nanti tunjukkan skripsinya, Pak. Apa? Kamu cek di bab 2 dulu. Hmm. Ya, Pak. Coba lagi lihat. Tadi variabel yang berpengaruh adalah profitabilitas. Teori yang kamu pakai ada teori apa aja? Hmm, ini, Pak. Hmm, Teori. Ini research gap. Mana teorinya Salih? Slide nomor 4 itu ya. bentar, Pak. Oh, kamu Ini nggak judulnya, munculin di sini ya. iya. Bagus kamu munculin lah teorinya. Hmm, nanti saya tambahkan, Pak. Oke, ini berhubung juga zoomnya udah mau habis. Ini saya matikan dulu. Hmm, Kamu perbaiki, masukin teorinya di slide yang ini. Nanti kita hmm, zoom lagi ya, sekitar jam 7:10 ya. Oke, Pak. Masukin dulu ya, biar kita bisa bahas lebih gampang.